Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk pembelajaran yang kemarin, yaitu masih tentang geometri ruang kelas 12. Kalau kemarin kita membahas tentang titik ke titik, titik ke garis. Nah, kalau sekarang kita melanjutkan yaitu titik ke bidang. Perhatikan. Nah, sebelumnya ada garis tegak lurus bidang seperti ini. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Jadi ada bidang ini ya, bidang V. Nah, bidang V ini merupakan sebuah persegi ataupun persegi panjang. Jadi kalau ada sebuah bidang, kamu atau kalian nanti bisa cari garis-garis yang terletak pada bidang tersebut sebagai perwakilan bidang. Nah, misalkan ada dua garis, garis A dan garis B. Nah, sedangkan garis G ini yang warna kuning ini akan berpotongan atau tegak lurus dengan bidang, maka akan diwakili oleh dua garis ini. Maka garis G akan tegak lurus dengan garis A, garis G akan tegak lurus dengan garis B, otomatis garis G akan tegak lurus dengan bidang V. Seperti itu. Nah, jarak titik ke bidang. Nah, sekarang peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke, nah, misalkan ada titik A, bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Jadi kalau jarak titik ke bidang, jadi posisinya ada sebuah titik, kamu tarik garis ke bidang menuju ke bidang, dan garis ini itu harus tegak lurus ke bidang tersebut, harus membentuk sudut 90 derajat. Garis ini diwakili oleh garis bidang ini diwakili oleh dua garis ini, hitam ini. Nah, sebagai perwakilan, maka otomatis garis A ini kamu tarik garis ke dua bidang ini, pastinya nanti akan tegak lurus. Nah, sebagai contoh yang pertama, misalkan diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H, gambarnya masih sama seperti kemarin, tetap rupsinya 10 cm. Jarak titik A ke bidang B, D, H, F adalah, jadi kamu harus mengetahui titik A yang mana, dan bidang B, D, H, F kamu tarik saja B ke D ke H ke F kembali ke B. Nah, ada bidang, diketahui bidang. Nah, kamu cari satu garis yang mewakili bidang ini. Nah, sebagai ilustrasi, bidang BDAF ini itu sebuah lantai, sebuah tanah, lantai atau katakanlah karpet lah, atau nah, titik A ini itu sebuah benda. Kamu jatuhkan ke karpet itu atau ke lantai itu, maka jatuhnya pasti akan lurus karena ada gaya gravitasi. Jatuhnya akan lurus. Nah, lurus itu nanti akan jatuhnya di sini, di tengah-tengah BD. Lah, garis BD inilah garis yang mewakili bidang BDHF tersebut. Nah, kalau kita tarik misalkan, nah, A ini tidak ke misalkan A ini tidak ke bidang garis BD, misalkan ke garis F, garis H, atau ke tengah-tengah BDHF, tentunya A akan semakin jauh. Padahal prinsip jarak itu yaitu yang paling pendek atau terpendek. Nah, apabila sebuah benda misalkan posisinya A dijatuhkan ke bidang BDHF, maka A akan jatuh lurus karena ada gravitasi, yaitu ke bidang BDHF, yaitu diwakili oleh garis BD, yaitu di tengah-tengah BD, seperti itu. Nah, pembahasannya, nah, ketika BD kita misalkan ada titik P, maka kalau kita lanjutkan, titik A ini akan berlanjut ke titik C, maka AP ini yaitu setengah AC. AC itu diagonal sisi, kalau sisinya 10, maka akan didapatkan 10 akar 2. Kalau setengahnya berarti 5 akar 2. Seperti itu. Jadi jarak A ke bidang BDHF sama dengan 5 akar 2. Contoh yang kedua,
Misalkan diketahui gembus A, B, C, D, E, F, G, H, gambarnya sama seperti tadi. Nah, dengan panjang misalkan rusuknya yaitu 9 cm, kita tulis 9 cm. Nah, misalkan ditanyakan jarak titik C ke bidang B, D, G. Kamu cari titik C. Nah, terus kamu gambar B, D ke G akan membentuk sebuah segitiga. Nah, kalau misalkan B, D, G ini itu sebuah lantai, kalau C ini sebuah katakanlah benda kelapa, katakanlah kalau dijatuhkan otomatis nanti akan larinya ke G kah, apa ke B kah, apa ke D kah, apakah ke tengah-tengah antara bidang ini. Nah, ilustrasi seperti ini. Kalau kita tarik maka harus tegak lurus. Nah, jadi segitiga ini mempunyai tingginya GT. Nah, C ini nanti akan jatuh, dan kalau kita lanjutkan pasti ketemu antara titik kubus itu. Maka C kalau kita jatuhkan yaitu ke titik P, dan CP-nya kita lanjutkan akan ketemu di titik E. Nah, maka CE ini dinamakan diagonal ruang. Nah, CP ini yaitu rumusnya perlu diingat yaitu sepertiga dari CE, sepertiganya. Kalau diagonal ruang rumusnya 9, maka 9 akar 3. Kalau sepertiganya berarti 3 akar 3. Jadi jarak C ke B DG adalah 3 akar 3. Nah, seperti itu. Demikian penjelasan singkat. Nanti kita ada soal, silahkan kalian coba untuk mengerjakan. Sekian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.